بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ketemu kembali dalam program Kultum Ramadan edisi yang ke-27. Alhamdulillah kita sudah melalui masa-masa yang indah di bulan Ramadan. Laksanakan ibadah dengan tenang, laksanakan ibadah dengan penuh kehusyuan. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, salah satu ciri orang beriman adalah harus memiliki perasaan takut tidak diterima. Ini nyambung dengan materi kita sebelumnya yang tentang bab ujub. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Mu'minun ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Dan orang-orang yang melakukan satu amalan disertai hati mereka ada perasaan takut. Bunda Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya, siapakah orang yang memiliki rasa takut yang dimaksud oleh ayat ini? Apakah dia orang yang suka mencuri, orang yang suka berzina, orang yang suka minum minuman keras? Kata Nabi, ternyata bukan semua itu. Tetapi kata Rasulullah, orang yang harus memiliki rasa takut adalah dia orang yang suka ibadah, yang suka saum, suka sholat, suka sedekah, tapi tertancap kuat dalam hatinya, wa huwa yakhafu an la yutaqabbala minhu. Dia takut amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sahabat-sahabat semua, ciri orang beriman itu adalah harus punya perasaan takut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan merasa aman dengan amal yang sudah kita lakukan selama bulan Ramadan. Kita jangan merasa cukup. Karena kita nggak tahu amal mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah diterima atau tidak, wallahu a'lam bishawab. Tugas kita hanyalah beramal dan harus memiliki perasaan takut tidak diterima itu. Kenapa demikian? Di dalam Al-Qur'an Allah menegaskan, fawailul lil musallin. Maka celakalah orang-orang yang suka sholat. Ini artinya tidak semua orang yang sholat diterima amal sholatnya. Yang kedua kata Nabi dalam hadis disebutkan, rubba so'imin laisa lahu min siyami wal ilal juwal atas. Betapa banyak orang yang saum tidak mendapatkan pahala dari saumnya, kecuali hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja. Ini tandanya tidak semua yang saum diterima amal ibadah saumnya. Yang kedua kata Nabi, warubba qaimin. Betapa banyak orang yang berdiri sholat malam, berdiri sholat tarawih, tidak mendapatkan pahala dari sholat malamnya, dari sholat tarawihnya, kecuali hanya capek as-sahar, begadang saja. Itu artinya, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, artinya tidak semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus lebih hati-hati dalam ibadah. Jauhi dari sifat-sifat syirik, jauh dari sifat-sifat riya, sifat-sifat ujub, sifat-sifat fasik, dan hal-hal yang bisa mengurangi pahala ibadah kita. Oleh karena itu, ketika Ubay bin Ka'ab ditanya oleh sahabat Nabi Umar bin Khattab tentang takwa, ya kata Ubay apa? Apakah engkau pernah berjalan di jalan yang penuh dengan duri? Kata Umar, pernah. Kata Ubay, apa yang kau lakukan? Kata Umar, aku akan hati-hati. Aku akan hati-hati dan aku akan curahkan kesungguhan agar tidak menginjak duri tersebut. Kata Ubay, fadzalika taqwa. Itulah yang namanya takwa. Takwa itu engkau hati-hati dalam beribadah pada Allah, dan takwa itu engkau sungguh-sungguh dalam beribadah. Curahkan kehati-hatian, curahkan kesungguhan dalam ibadah. Itulah takwa yang sebenarnya. Makanya Allah berfirman dalam Quran surah Al-Maidah ayat 27. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sungguh Allah hanya akan menerima amal dari orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu, harus punya perasaan takut tidak terima, lalu tingkatkan ketakwaan dengan penuh kehati-hatian dalam ibadah, dan kita terus sungguh-sungguh dalam ibadah. Ingat bahwa tujuan ibadah itu kata Allah semuanya, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Yang kedua kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh orang yang paling mulia
di sisi Allah di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Bahkan surga yang seluasnya langit dan bumi, kata Allah, muiddat lil muttaqin, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya, kalau kita mau ibadah kita diterima, teruslah tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan semakin mendekati hari akhir, kita semakin takwa kepada Allah Subhanahu wa taala kapanpun dan dimanapun. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila kekurangan. Akhirul kalam. Qulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.